Di kitab ini saya membaca ada proses transformasi diri atau transformasi nafas dari nafsul amarah bisu, bagaimana orang itu bisa menaikkan martabat makom kediriannya, eksistensinya menuju nafsul nafsul lawamah. Dari nafsul lawamah bagaimana bisa meningkatkan menjadi ke martabat nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah dasar pemenuhan diri yang harus dipenuhi. Jangan sampai manusia itu berada dalam ruang nafsul amarah bisu atau berhenti pada nafsul lawamah. Amarah bisu itu artinya nafsu yang didorong terus-menerus untuk melakukan sesuatu yang jelek. Nafsu lawamah itu nafsu yang masih labil, kadang baik, kadang buruk, kadang baik. Lah, bagaimana manusia itu tetap dipatok dalam nafsu mutmainnah? Lah, proses untuk sampai kepada nafsu mutmainnah ini diajarkan oleh Mbah Jauhar di buku yang kedua ini. Untuk menjadi mutmainnah mesti harus melalui tahapan-tahapan rohaniyah atau spiritualitas seperti ini. Ingat, bukan membuat perbudakan spiritual. Tapi untuk mempotensikan spiritualitas hubungan kita dengan Allah. Bukan bukan melakukan perbudakan spiritual. Artinya apa? Manusia dijerat dengan sistem glorifikasi dia, biar diperlakukan apapun mau. Bukan seperti ini tasawuf itu. Tapi bagaimana tasawuf itu membebaskan manusia dan mencerahkan manusia dari nafsul amarah bisu dan nafsul lawamah menuju nafsul mutmainnah, sehingga betul-betul potensi spiritual manusia itu betul-betul menjadi kuat. Nah, pada titik nafsul mutmainnah melalui tahapan-tahapan olah batin, kalau saya sebut, Mas. Istilah di sini nggak ada istilah olah batin karena di sini bahasa ini saya hanya membahasakan untuk memudahkan komunikasi publik saja. Nah, dari olah batin ini di nafsul mutmainnah ini, maka orang akan bisa mencapai radiyah, kerelaan, rela. Orang itu tidak akan bahagia hidupnya kalau tidak rela terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Orang bisa bahagia kalau sudah rela. Rela jadi petani, rela jadi pedagang, rela jadi dosen, rela jadi guru, rela jadi pejabat apapun, rela. Dengan berbagai kondisi ekonomi, harta yang dimiliki, dia rela. Nah, kalau orang belum rela, tidak akan pernah bahagia. Di manuskrip kedua dijelaskan oleh beliau. Luar biasa, harus rela. Tapi orang tidak akan rela kalau nggak dipatok dengan tahapan spiritual yang ditawarkan di buku kedua ini. Ada tahapan-tahapan, dan itu bisa dilakukan dalam munajat-munajat ketika baca la ilaha illallah. La harus digerakkan apa, ilaha apa yang harus digerakkan, ilallah apa yang harus digerakkan. Ini untuk mematok bagaimana orang berada dalam posisi tahap mutmainnah sehingga masuk ke radiyah. Orang tidak akan bisa ke radiyah, rela, kalau tidak dimulai dari mutmainnah. Nah, pada tahap radiyah ini orang akan diridhoi Allah. Nah, ini dua buku ini adalah buku yang mengajarkan tata cara ngemis kepada Allah. Tata cara mengemis kepada, bukan pada elit dunia ini. Saya nggak menyebutkan istilah itu, nanti jadi di framing nanti. Bukan kepada siapapun. Jadi kita mengemis kepada Allah dengan tahapan-tahapan munajat yang diajarkan di sini luar biasa. Ada perspektif zikir, ada perspektif fikir, ada perspektif perbuatan amaliyah di dua manuskrip ini. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita akan mendapatkan mardiyah, diridhai oleh Allah. Kalau sudah mendapatkan mardiyah maka kita akan mendapatkan sofiyah, pikiran yang putih, bening dan jernih, sehingga dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang istilahnya. Dan dari posisi ini kita akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Lah, kemudian yang terakhir, kalau kita betul-betul mempelajari ini dan melaksanakan dari tahap ke tahap,
kita akan sampai kepada baqiyah, yaitu puncak baqiyah. Apakah itu baqiyah? Yaitu min fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah. Dari fana'il iradah al-insaniyah, dari hancur leburnya sosok diri manusia yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena sebenarnya mata kita ini adalah pandangan rahmani Allah. Karena sebenarnya telinga ini adalah pendengaran rahmani Allah. Karena sebenarnya nafas ini adalah nafas rahmani Allah. Gerak tangannya adalah gerak rahmani Allah. Dan kita sendiri bukan siapa-siapa. Kita ini ada karena akan hanyut dalam keesaan Allah, hanya dalam kekuasaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Yang bergerak ini bukanlah Ubidillah, yang bergerak ini bukan Mas Hilal, cucu dari Mbah Jauhar, bukan. Tapi yang bergerak ini adalah seluruh energi rahmani Allah. Kalau kita sudah seperti ini, min fana'il iradah al-insaniyah, hancur leburnya kehendak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, masuk ila baqa'il iradah al-ilahiyah, masuk ke dalam keabadian kehendak Allah. Sehingga puncak dari perjalanan sufistik, tarekat, atau pelaksanaan munajat, zikir, dan pikiran, serta perbuatan, itu kita akan berada dalam arus besar kehendak keabadian Allah. Nah, di sini ada zikir yang diajarkan oleh beliau. Tentu nggak akan saya bongkar, karena itu bagian daripada ajaran intern. Tapi secara umum saya sampaikan ini, karena menyampaikan sesuatu semua disampaikan kepada publik itu bagian daripada kejahilan, kebodohan itu. Nah, yang kedua, di sini ada fikir. Bentuk fikirnya apa? Tabel-tabel, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam konteks fikir, dalam konteks memahami hasanah ilahiyah, rahasia-rahasia ilahiyah yang bisa dimuraqabah manusia, yang bisa diintip oleh manusia, itu diajarkan oleh guru-guru Mbah Jauhar yang terekam dalam catatan Mbah Jauhar ini, itu betul-betul menyadarkan pada nalar kita. Sehingga nalar kita itu tidak hanya mengukur uang 10.000, 1 miliar, 1 triliun saja. Tapi nalar kita ini juga bagaimana menalar dengan presisi, menalar dengan tepat, kaitannya dengan alaqah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nalar itu harus difungsikan untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bagaimana relasi kosmologi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan manusia, dan kealaman yang lain. Itu di sini dibongkar dalam ornamen-ornamen penggunaan nalar dalam hasanah ilahiyah melalui sifat wajib Allah, melalui kalimat tauhid, melalui rahasia kata Allah, dan melalui rahasia-rahasia yang tercatat di sini, termasuk tahapan-tahapan dalam satariyah, wahdah, ahad, wahdah, wahidiyah, arwah, amsal, ajsam, ahad lagi. Dua kali ahadnya ya. Cuman ahad yang pertama itu ahad dalam konteks siji nyawiji. Lah ahad yang terakhir itu siji. Artinya manusia yang butuh ahad yang pertama, butuh Allah. Kalau ahad yang pertama itu kan memang Allah, eksistensi Allah itu sendiri. Ya, jadi makanya kalau manusia sudah merasakan sebagai citra Allah dan masuk dalam baqa'il iradah al-ilahiyah, dari min fana'il iradah al-insaniyah masuk pada baqa'il iradah al-ilahiyah, berarti ahadnya dia itu sudah masuk ke ahad Allah. Ini ajaran Mbah Jauhar dari luar biasa. Ini beban nih Mas Hilal. Beban. Ini tipis tapi bermakna tebal. Semoga tidak hilang ini, Mas. Amin. Simpan yang baik, dan yang ini kaitannya ini tebal. Ini penjelasan secara umum. Penjabaran secara umum saya belum
hatam semuanya, tapi kalau 2 itu sudah saya hatamkan tadi. Kalau ini belum hatam saya. Dan subhanallah, ternyata desa Pekalongan ini adalah desa yang memiliki jejak ulama-ulama Nusantara. Jejak ulama-ulama kuno. Dan sangat terkait dengan genealogi keilmuan Kajen. Termasuk beliau juga dikabari oleh ayahanda beliau, Abah siapa namanya? Mbah Wahib, bahwa Mbah Jauhar itu pernah belajar dengan Mbah Abdullah Munji, dan itu tercatat dalam memori. Dan Ki Abdullah Munji masuk dalam mitologi tokoh-tokoh sini kalau memang beliau memang pernah ngungsi dikejar Belanda. Kalau bahasa Jawanya itu diumpet ke ulama-ulama sini, plus menguatkan kiprah-kiprah perjuangan ulama-ulama sini. Karena memang ulama-ulama sini itu sebelum Kiai Munji pun sudah punya ikatan kuat dengan Kajen. Sudah punya tradisi kuat dalam konteks ilmu-ilmu keislaman. Salah satu bentuk tradisi kuat ilmu-ilmu ulama Pekalongan Winong ini adalah adanya manuskrip tinggalan Mbah Jauhar ini. Saat itu, kalau tradisi keilmuan tidak kuat, tidak mungkin saya bisa membaca 2 manuskrip yang sangat dahsyat itu. Dan tidak mungkin ada manuskrip ini. Ini menunjukkan Mbah Jauhar adalah hidup di sebuah zaman di mana saat itu tradisi keilmuan sudah betul-betul berjalan. Sudah betul-betul berjalan. Karenanya, kalau teman-teman mau sekolah di Tarbiyatul Banin, itu berarti sekolah yang memiliki jejak keilmuan, memiliki jejak keilmuan.